Nggak pala ini kayaknya. Kurang. Dia bisa lah, cuma biar beban biaya mungkin. Enggak, maksud saya kalau memang apa namanya MBM yang ngadakan Cuman kesana. Udah, bisa. Insyaallah. Kita mulai Ustaz. Cek, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Faqala ta'ala fi kitabillahil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Alhamdulillah, segala puji, syukur atau nikmat yang diberikan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang diberinya kepada kita, nikmat iman dalam Islam. Alhamdulillah, pada malam berbahagia ini saya turun lagi menjadi pembawa acara di kajian Majelis Bandar Masilam Mengaji. Mungkin ini kajiannya berbeda Ustaz. Kita tempatnya ini memang cari sekali-kali momen yang berbeda. Momen ini di warung kopi. Ngopi bukan sembarang ngopi Ustaz, ngobrol perkara iman yang kita adakan di Kopi Pak Hasan Pekan Sengilangge. Ini ngobrol perkara iman ini ada juga bandrek, bincang agama dalam rekan. Maksudnya rekan tinggal lagi rekannya ke siapa itu Ustaz. Cuman jangan ada dikhawatirkan kalau berbincang agama ini sama yang ahlinya lah, biar tidak ada perdebatan atau selisihan paham. Nanti takutnya kita debat-debat, kalau pernah saya bilang itu Ustaz, pernah mendengar, hindarilah perdebatan, nanti tak turun rahmat. Ajak juga itu Ustaz, tak turun rahmat. Jadi Ustaz, nikmati dulu Ustaz ya. Bismillah Ustaz ya. Untuk para jamaah yang sudah ada minumnya dipersilakan. Ini jamaah ini antusias Ustaz. Bahkan mak-mak pun ada Ustaz. Bukan aja bapak-bapak yang mau warung, mak-mak ikut. Heran saya. Cuman nggak bisa diliput Ustaz. Cuman yang meliput, kamera kita masih satu. Doakan aja Ustaz. Para jemaah makin antusias untuk di MBM. Ini beli kamera yang bisa agak mutar gini Ustaz. Nampak wajah-wajahnya ini kan. Cuman ini afwan lah Ustaz. Kita dua aja yang nampak ini Ustaz. Ini saya dari MBM mengajak bagi jamaah mungkin bawa HP nih Ustaz. Ada yang bawa HP? Yang bawa HP monggo silakan buka Facebook MBM, share sebanyak-banyak bagi jamaah dimanapun di media sosial maupun di Aceh, Riau, bahkan di luar negeri. Mohon kalau ada Timur Tengah nggak bawa juga. Cuman masalahnya nggak bisa bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia translate nggak ada ini. Kalau untuk Timur Tengah. Saya tak bosan-bosannya ini Ustaz mengajak untuk berkontribusi dalam untuk mengembangkan MBM ini Ustaz. Kalau bagi jamaah yang ingin berdonasi silakan bisa ditransfer melalui rekening kita di bawah ini. Dan saya tak bosan-bosannya karena saya jangan lelah, karena ikon kita ada Rasulullah itu berdakwah tidak mengenal lelah, sehingga pun dilempar berdarah. Kalau kita nak caci ya biasalah Ustaz. Ya kan? Biasa itu Ustaz. Kalau kena caci dakwah masih dicaci, kalau dilempar tai mau ya kita melempar juga modelnya. Kenapa kita buat momen ngopi ini Ustaz? Jadi ada juga jamaah ini Ustaz. Sekali-sekali dakwah itu akhi seperti kayak Rifi Ja'far. Makanya itu Ustaz, walaupun dana dikit ini seminim-minimnya ini Ustaz alatnya Ustaz, biar agak seperti Rifi Ja'far. Moga-moga beliau bisa hadir di sini Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Di tengah-tengah kita ini telah hadir pemateri sekalian pun guru kita ini.
yaitu Al-Ustadz Ikhwanuddin Nasution LC. Beliau dai dari Simalungun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bagus. Ustaz. Jadi gini Ustaz, adapun materi Ustaz, materi kita ini pas ini untuk mengenai umat Ustaz. Tapi sebelumnya sudah share ini. Tes. Mohon share ya. Para jemaah yang bawa HP monggo silakan share. Kalau mau selfie nanti setelah kajian sama saya. Jadi untuk para jemaah yang ingin bertanya silakan nanti komentar di kolom komentar kita, ada media kita MBM Mengaji. Tolong subscribe, share. Kalau komen yang enak-enak komennya. Kalau komen yang gak enak ini sakit juga hati saya lihatnya. Nanti bagi jamaah yang ingin bertanya mau dari tema maupun di luar tema silakan, nanti insya Allah saya lihat. Insya Allah paket banyak ini. Jadi Ustaz, ini tema ini sangat menarik Ustaz untuk kaum muda, yaitu Nahdlatul Ummah. Ini untuk kebangkitan umat. Jadi yang pernah saya tahu Ustaz, kita itu umat Islam pernah menguasai kurang lebih 600 tahun menguasai dunia. Dalam arti bukan kita menguasai dunia poya-poya, cemana kita berhidup baik, tidak ada kezoliman. Nah, mungkin belakangan hari ini kita banyak cemana kezoliman tersebut. Nanti payah saya bilang, payah pula nanti bilangnya itu Ustaz. Jadi Ustaz, untuk pertama itu Nahdlatul Ummah itu apa itu Ustaz? Mohon bisa dijelaskan Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Tes. Oke Ustaz. Tes 1 2. Tes 1 2. Afwan ya, agak Cabut maklum aja. dikit. Ya. Tes 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama kita bersyukur hari ini bisa berkumpul, sesuatu yang sedikit berbeda. Kalau biasa di masjid, hari ini kita di warung kopi sambil nyantai. Ya, siapa saja yang ingin bergabung, kita persilakan untuk bergabung. Mudah-mudahan dimanapun posisi kita, keberadaan kita tetap dalam kebaikan insya Allah. Salawat dan salam untuk Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Baik, tadi Bang Udin nanya apa yang dimaksud dengan Nahdlatul Ummah. Kata Nahdah itu artinya kebangkitan. Bangkit itu berarti bergerak. Jadi kata Nahaba, kalau dasar katanya itu dari Nahaba. Nahaba itu bergerak. Bergerak itu perlu kekuatan. Bergerak itu perlu kemauan. Bergerak itu perlu upaya yang kuat. Maka dalam kesempatan ini materi kajian kita adalah Nahdlatul Ummah, kebangkitan umat. Bagaimana supaya umat bangkit memiliki kekuatan, bagaimana supaya umat bangkit punya kemauan untuk bangkit, bagaimana umat bangkit dan mau berkorban untuk kebaikan-kebaikan. Jadi kata Nahdah itu artinya kebangkitan umat. Ya, saya sudah katakan tadi, untuk bangkit itu perlu tenaga, untuk bangkit itu perlu kemauan, untuk bangkit itu perlu pengorbanan dan sebagainya. Kata al-ummah ini kalau kita lihat dalam bahasa Arab, ummah itu artinya majmu'atun minan nas. Jadi kumpulan orang. Jadi kalau satu orang dia tidak disebut ummah, tidak disebut umat. Jadi umat itu adalah kumpulan orang banyak, itu disebut dengan umat. Di bawah umat ada kaum. Bahasa Arab ada kaum, ada umat. Kemudian ada fardun. Fardun itu pribadi-pribadi, afrod, individu.
Jadi kalau kita bicara tentang Nahdlatul Ummah, berarti kebangkitan orang yang banyak. Ya, kebangkitan orang yang banyak. Itu mungkin makna dari Nahdlatul Ummah. Berarti kebangkitan untuk seluruh ini Ustaz ya? Ya. Jadi saat untuk menyeluruh, jadi umat ini bukan di Nusantara ini aja. Jadi gimana caranya bangkit? Islam kan luas di muka bumi ini Ustaz. Baik dari negara jiran Malaysia, terutama Timur Tengah, condong kita Ustaz. Jadi dari manakah kita mulai untuk di Nusantara ini? Tapi khususnya untuk di kecamatan ini Ustaz. Kita nampakkan dulu per kecamatan langkah kita Ustaz. Kita contoh per kecamatan, kita contoh. Jadi gimana langkahnya Ustaz? Tepat dulu Ustaz. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berhadir, sebelum kita berbicara tentang kebangkitan umat, mari kita melihat ke belakang tentang sejarah Nabi Musa. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 10, 11, 12 dan 13 menjadi inspirasi bagi kita hari ini untuk bangkit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idnada rabbuka Musa, ketika Tuhanmu memanggil Musa. Memanggil Musa. Jika kita memanggil seseorang, pasti ada hajat yang ingin kita sampaikan. Kan begitu? Ada yang mau disampaikan, maka kita panggil, bangun deh. Pasti ada yang mau saya sampaikan, makanya saya panggil. Allah juga memanggil Nabi Musa, ada keinginan yang ingin disampaikan Allah. Wa idnada rabbuka Musa, ketika Tuhan memanggil Musa. Apa keinginan Allah kepada Musa? Apa maksud Allah memanggil Musa? Kata Allah masih dalam ayat itu, ani'til qawman zalimin. Kata Allah kepada Nabi Musa, Musa, pergilah datangi kaum yang zalim. Pergilah datangi kaum yang zalim. Jadi dakwahnya Nabi Musa itu disuruh bukan mendatangi orang yang di masjid sebetulnya. Ya, jadi dakwah sebenar itu mendatangi orang-orang yang zalim. Kalau di masjid biasanya sudah orang-orang baik gitu. Maka tugas dakwah itu lebih berat lagi kalau kita mengikut sejarah Nabi Musa ini. Kata Allah kepada Nabi Musa, wa idnada rabbuka Musa ani'til qaumaz zalimin, ketika Tuhan memanggil Musa, pergilah datangi orang-orang yang zalimin. Pertanyaannya, ngapain aku datangi mereka ya Allah? Kan itu pertanyaannya. Ngapain aku datangin orang itu? Jadi sebelum dikatakan ngapain mendatangi orang itu, Nabi Musa bertanda tanya, siapa kaum zalim yang dimaksud itu? Siapa kaum zalim yang dimaksud? Wa idnada rabbuka Musa ani'til qaumaz zalimin, dan ketika Tuhan memanggil Musa, datangilah, pergilah kepada kaum yang zalim itu. Siapa kaum yang zalim itu? Allah jelaskan dalam ayat itu, qaum Fir'aun, kaumnya Fir'aun. Bapak Ibu, kalau kita katakan kaum, berarti bukan cuma Fir'aun. Allah tidak katakan Fir'aun saja, tapi kaum Fir'aun. Kaum. Berarti ada beberapa orang yang berkoalisi dengan Fir'aun itu. Kelompok ya? Kelompok. Siapakah kaum Fir'aun itu? Pertama, kaum Fir'aun adalah Fir'aun sendiri. Fir'aun adalah lambang dari pemilik kekuasaan. Bapak Ibu, Fir'aun adalah lambang dari pemilik kekuasaan. Bahkan karena sombongnya dia mengatakan dirinya Tuhan. Itulah yang ingin didatangi. Kemudian siapa lagi yang koalisi dengan Fir'aun itu? Yang koalisi dengan Fir'aun itu adalah Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihi. Sesungguhnya Qarun itu keluarganya Musa. Tetapi dia tidak sependapat dengan Musa. Dia berkoalisinya dengan Fir'aun. Maka yang kedua, yang pertama tadi didatangi adalah lambang pemimpin yang zalim, Fir'aun. Maka yang kedua yang akan didatangi, karena kata kaum itu berarti menunjukkan beberapa. Yang harus didatangi yang kedua itu adalah pemilik kekuasaan keuangan. Tadi pemilik kekuasaan, kedua pemilik ekonomi.
Jadi kalau kita andaikan Nabi Musa waktu itu, Fir'aun apa Qarun itu kekayaannya dalam Al-Quran dikatakan kekayaannya itu lebih kurang, kalau dalam tafsir dijelaskan 50 orang memikul kunci gudangnya. Jadi kekayaan Qarun itu dalam tafsir dijelaskan 50 orang tidak kuat untuk memikul kunci gudangnya, bukan memikul hartanya. Bisa dibayangkan ya betapa kayanya Qarun. Itu masih batas kunci saja. Kunci. Kita paling mobil itu saat baru 50 orang. Jadi yang pertama yang dihadapi pemimpin yang zalim, Firaun. Yang kedua, pemegang ekonomi mereka. Siapa itu? Qarun. Yang ketiga, yang dihadapi oleh Nabi Musa yang dijelaskan dalam kaum Firaun, yang ketiga yang akan didatangi itu adalah Haman. Haman ini lambang penjilat-penjilat. Tukang, kalau zaman dulu sudah ada handphone, mungkin yang suka buat hoax, yang suka buat cerita palsu, suka menuduh. Ini Haman. Haman. Jadi ada penjilat-penjilat, ya, buzzer-buzzer lah mungkin pada masa itu. Ya, kemudian yang keempat yang dihadapi oleh Fir'aun adalah ada ulama yang sesat, Samiri. Kita baca dalam sejarah, Samiri ini yang mengarahkan umat untuk menyembah lembu. Jadi Bapak dan saudaraku sekalian, Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Nada rabbuka Musa ani'til qauma zalimin qauma Fir'aun." Ketika Tuhan memanggil Musa, "Wahai Musa, ani'til qauma zalimin," pergilah kepada kaum yang zalim. Siapa itu kaum Fir'aun? Kaumnya Fir'aun sudah kita katakan tadi lengkap. Pemilik kekuasaannya adalah Fir'aun. Kemudian pemilik ekonominya, kekuatan ekonominya berada pada Qarun. Kemudian para penjilatnya ada di situ yang bernama Haman. Yang keempat ada ulama su'. Ada ulama su', ulama yang sesat lah kita bilang, atau ulama yang menyimpang dari kebenaran, yang diwakili oleh Samiri. Kemudian pertanyaannya, ngapain datangin orang itu? Allah berfirman, "Ala yattaqun." Kata Allah, pergilah datangi mereka. Ala yattaqun, hendaklah mereka kau bimbing menjadi orang yang bertakwa. Jadi misinya Musa waktu itu diperintahkan Allah mendatangi orang yang zalim, membimbing mereka untuk menjadi orang yang bertakwa. Yang dihadapi pemimpin terkuat yang mengaku Tuhan, yang dihadapi pemegang ekonomi terkuat, yang dihadapi para penjilat-penjilat, para buzzer-buzzer, kalau masa itu ada buzzer. Kemudian yang keempat adalah yang dihadapi para ulama-ulama yang menyimpang, kalau ulama bahasa kita. Jangan kau sedih wahai Abu Bakar, Allah bersama kita. Lihat posisi sahabat. Itulah yang kita butuhkan hari ini dalam melakukan kebaikan. Benar, Indonesia mayoritas Muslim, tapi kebanyakan kita di Indonesia belum sadar fungsinya sebagai Muslim. Maka yang harus kita lakukan hari ini adalah bagaimana mereka yang mengaku Muslim benar-benar berafiliasi kepada Muslimnya, benar-benar dia mencintai Islamnya, benar-benar dia merasakan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Dan tidak cukup hanya berafiliasi, ya, tidak cukup hanya berafiliasi, tapi juga punya komitmen bahwa Islam ini tidak boleh hina ketika saya masih hidup. Jadi kalau kita kembali ke sejarah, ketika Nabi Musa alaihissalam, ya, ketika Nabi Musa alaihissalam Allah perintahkan menghadapi kaum yang zalim. Saya sudah katakan tadi, ada pemimpin yang tertinggi di sini, ada pemegang ekonomi, kemudian ada para penjilat-penjilat yang diwakili oleh Haman. Yang keempat yang akan dihadapi itu adalah ada ulama-ulama su', ya, ulama-ulama yang menyimpang, yang diwakili oleh Samiri. Paling tidak empat ini kekuatan besar yang mungkin saja hari ini sedang kita hadapi. Ada satu kekuatan pemimpin tertinggi yang
Mungkin saja seperti Fir'aun, tapi mungkin kalaupun bukan sekarang, mungkin pada masa-masa akan datang. Ya, tapi pada masa lalu ada satu kekuatan Fir'aun, ada satu kekuatan pemegang ekonomi Qarun, ada kemudian apa namanya para penjilat Bazar dan sebagainya, itu yang diwakili oleh Haman. Yang keempat, ada ulama-ulama yang belok dari jalan yang benar yang diwakili oleh kita alami, cuman nggak pada sebut merek lah ya Ustaz ya. Jadi Ustaz, dari manakah langkah awal kita untuk memulai kebangkitan tadi? Biar paham lah, apalagi di kaum pemuda milenial sekarang. Baik. Pertanyaannya bagus. Kita ingin berubah. Kita ingin bangkit. Dari mana kita mulainya? Pertama kita mulai dari diri kita sendiri. Setelah diri kita sambil memperbaiki diri, maka kita mengajak orang-orang sekeliling kita. Ibda' bi nafsik, mulai dari diri, mulai dari diri kita. Kemudian summa biman ta'ud, kemudian orang-orang di sekeliling kita. Kita sekarang alhamdulillah ada MBM. Sedang berapa orang? Sekian orang. Bagaimana sekian orang ini menambah lagi supaya lebih banyak? Apalagi sekarang kita berada di demokrasi, negara demokrasi, suara terbanyaklah yang akan menentukan ke depan, yang akan memegang kendali. Dan kita lihat, ya, ketika suara terbanyak itu adalah orang-orang saleh, orang-orang baik, saya yakin mereka akan menghasilkan ide-ide yang baik. Jadi yang kita lakukan sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa. Apa yang dilakukan Nabi Musa tadi? Dia minta teman. Itu yang kita butuhkan. Tadi cerita Bandar Masilam misalnya, kita sudah mulai ada MBM, kita sudah mulai misalnya di Penambean ada sekolah kita akan tularkan, kita pahamkan orang tentang Al-Quran, karena masyarakat bejat Arab waktu itu apa yang mengubah mereka? Al-Quran. Coba lihat, dibunuh anak perempuan yang lahir, minuman keras itu sebagai hobi bagi mereka, judi itu sebagai kesukaan, tidak ada lagi penghargaan kepada nyawa manusia waktu itu. Tapi begitu datang Al-Quran, hanya rentang waktu 23 tahun, 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Coba lihat, kalau kita baca sejarah Bapak dan Ibu sekalian, ketika 13 tahun di Mekah, berapa orang beriman? Cuma 355 orang. 13 tahun. 13 tahun di Mekah yang beriman cuma 355 orang. Tapi begitu pindah ke Madinah, jadi 355 itu hitungannya ada sebahagian yang sudah berangkat ke Madinah, ada yang pergi ke Habasyah, ada yang berangkat hijrah. Jadi total itu sudah? Total 355. Itu di awal, beri 13 tahun, tapi yang 355 ini adalah orang-orang yang punya komitmen terhadap Islam. Punya power ya. Apapun rintangannya, mereka tidak akan pernah meninggalkan Islam. Jadi dalam semua perjuangan harus ada orang-orang yang komitmen, apapun yang terjadi dia tetap akan bergerak memperjuangkan Islam. Tapi lihat, mari kita baca sejarah. Setelah pindah ke Madinah, terusir dari kota Mekah, pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah, tahun kedua hijrah itu Rasul perang Badar. Perang Badar jumlahnya cuma 319, karena sebagian orang sudah masih berada di Habsyah. Jadi jumlah kaum musyrikin waktu itu 900 lebih, hampir 1000 orang. 1000 orang lawan 315 atau 319. Tahun berikutnya perang Uhud, setahun perang Uhud kaum muslimin sudah 1000 orang. Lihat, cuma setahun perkembangannya begitu pesat. Tahun ketiganya lagi, tahun keempatnya lagi perang lagi, jumlah kaum muslimin sudah waktu itu 4.000 atau 5.000 orang. Dan kita lihat ketika Fathu Makkah, jumlah kaum muslimin itu lebih 10.000 orang. Dan ketika Haji Wada, berarti kira-kira 10 tahun, 9 tahun ke 10 tahun, dari 355, 10 tahun kemudian di Haji Wada, kaum muslimin sudah berjumlah 120.000 orang. Dari 300, 10 tahun yang lalu mereka 355.
Tapi setelah 10 tahun di haji wada, hajatul wada itu dicatat dalam sejarah lebih kurang jumlah kaum muslimin itu sebanyak 120.000 orang. Coba lihat peningkatannya. Kenapa terjadi peningkatan kaum muslimin begitu besar? Karena masing-masing punya peran. Masing-masing ingin, tidak hanya dia yang menjadi saleh, tidak hanya dia ingin menjadi baik, tapi bagaimana menularkan kebaikan itu kepada orang lain. Itu yang terjadi kepada mereka. Maka dalam sejarah kalau kita baca, saya pernah baca sejarah, pernah ikut satu seminar sejarah, ya, ternyata dalam catatan sejarah tahun 9 Hijrah, Bapak Ibu, tahun 9 Hijrah, berarti Rasul masih hidup. Tahun 9 Hijrah Islam sudah sampai ke Indonesia, cuma belum berkembang. Jadi catatan sejarah itu, waktu kami sedang belajar sejarah itu disampaikan, kenapa sahabat sampai kemari, tahun 9 Hijrah sudah sampai kemari, karena mereka merasa saya bertanggung jawab untuk pengembangan Islam. Islam harus kembang, karena Islam rahmatan lil alamin. Islam datang membawa rahmat. Maka siapapun yang mengamalkan Islam secara tuntunan Islam, semua akan dapat rahmatnya. Baik muslim, baik non-Islam, kemudian baik tumbuhan apa saja, baik binatang, semua akan dapat rahmat itu. Makanya subhanallah kita katakan cepat sekali perkembangan itu karena ada tanggung jawab. Jadi yang harus kita lakukan hari ini seperti yang saya katakan tadi, kita buat kelompok. Seperti hari ini kelompok kebaikan. Kelompok kebaikan. Karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Itu sebabnya kalau dalam Al-Quran, warka'u ma'ar raki'in. Apa artinya? Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ulama menjelaskan ketika Allah misalnya, ketika ini sedikit kembali ke kisah Maryam misalnya, ya Maryam kunuti wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, kunuti, fokuslah ibadah kepada Allah. Wasjudi, sujudlah. Karena sujud itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Di saat kita merendahkan diri kepada Allah, di saat itu Allah akan meninggikan kita. Karena kenapa Allah perintahkan Maryam begitu? Allah ingin memberikan satu tugas yang berat kepada Maryam, memberikan anak tidak punya ayah. Itu beban berat. Ya, karena Allah ingin memuliakannya sesungguhnya. Maka Allah suruh dia misalnya untuk fokus untuk fokus beribadah, kemudian sujud, kemudian yang terakhir warka'i ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Artinya apa? Jangan keluar dari kebaikan, karena orang-orang yang rukuk itu adalah orang-orang yang selalu melakukan kebaikan. Buat komunitas-komunitas yang baik, bergabunglah dalam komunitas-komunitas yang baik. Itu. Jadi kalau kita baca sejarah Rasul, pertama masuk Islam siapa? Rasul kan sendiri. Pulang siapa yang diajak? Istrinya. Diajak Ali bin Abi Thalib, diajak Abu Bakar. Pada kisah yang lalu ketika pengajian kita, begitu Abu Bakar masuk Islam, dia cari orang supaya masuk ke dalam Islam. Dan orang yang masuk ke dalam Islam di tangan Abu Bakar, 6 orang adalah orang yang dijamin Rasul masuk surga dari 10. Jadi ada al-asra al-mubasysyaruna bil jannah, 6 dari yang 10 itu adalah orang yang masuk Islam di tangan Abu Bakar. Kenapa mereka semangat? Pertanyaannya mungkin itu, kenapa mereka semangat? Mereka memahami sebuah hadis, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. Dalam sebuah hadis, khairun laka minad dunya wa ma fiha. Kalau karena sebabmu orang mendapat hidayah, kita ngajak orang nih, kita sebab dia mendapat hidayah. Kalau karenamu orang mendapat hidayah, kata Rasul, itu lebih baik bagimu daripada unta yang merah, unta yang paling mahal pada zamanmu. Dalam sebuah hadis lagi, itu lebih baik bagimu minad dunya wa ma fiha, daripada dunia dan isinya. Motivasi itu yang dibuat oleh para sahabat sehingga mereka terus bergerak keliling mencari orang-orang yang bisa diajak pada kebaikan. Dan cepatlah Islam berkembang. Saya katakan tadi, di awal Rasul hijrah ke Madinah itu cuma 300 jumlah kaum muslimin total semua, dengan yang hijrah ke Habsyah, karena awal hijrah itu ke Habsyah, habis dari Habsyah ke Taif, kemudian hijrah ketiga baru ke Madinah. Jadi sebahagian masih tinggal di Habsyah.
Ketika mereka hijrah ke Madinah masih ada yang tinggal di Habsah. Total itu semua 355. Perang Badar ukurannya, ketika perang Badar cuma 315 dalam sejarah, paling banyak 319. Tapi 10 tahun kemudian 120.000. Kalau kita yang hadir di sini punya komitmen seperti itu, hari ini mungkin yang hadir berapa pengajian kita hari ini? Ini kurang lebih 70 orang lah. Iya, saya lihat ini ada 1.000 orang. Iya. Kalau 1.000 ini yang hadir, kali nanti ke depan, ya 10 tahun kemudian, coba kita hitung, akan sangat besar. Iya. Jadi itu kelebihannya. Jadi setiap orang merasa punya tanggung jawab terhadap Islam. Makanya Abu Bakar pernah mengatakan, ayam usuhadat din wa ana hayy. Apakah kualitas Islam ini akan berkurang sementara aku masih hidup? Tidak boleh. Jangan gara-gara saya orang meremehkan Islam. Jangan gara-gara saya orang menghinakan Islam. Saya harus menjadi teladan. Setiap orang mengatakan Islam, orang yang mengatakan contoh si Anu, dialah bukti dari Islam yang hakiki. Kita ini tampil seperti itu. Makanya ketika ditanya kaifa khuluqul Qur'an, kaifa khuluqur Rasulullah sallallahu bagaimana akhlaknya Rasul? Apa jawab Aisyah? Kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya adalah Al-Qur'an. Semua tindak tanduknya seperti yang diajarkan Al-Quran. Jadi saya kutip dari Ustaz, tadi Rasul hijrah ke Madinah dengan 355 kaum muslimin, Ustaz. Jadi selama 10 tahun itu kaum muslimin menjadi kurang lebih 120.000. Mungkin komitmen tadi, Ustaz. Jadi kita ini yang sudah muslim, mungkin untuk komitmen ini gimana biar komitmen itu tidak terpecah belah, Ustaz. Mungkin di saat itu tidak ada yang terpecah belah, Ustaz. Jadi kan sekarang ada yang tadi kayak di kisah Nabi Musa, ulama yang menyesatkan. Jadi untuk mengantisipasi itu gimana, Ustaz? Baik, di setiap zaman pasti ada tantangannya. Nabi Musa tadi sudah kita katakan pemimpin yang zalim, pemegang ekonominya bukan mereka. Kemudian ada orang-orang penjilat. Setiap zaman pasti ada masalah, pasti ada tantangan. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Kata Allah, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna. Apakah mereka menyangka, mereka berkata beriman kemudian mereka tidak diuji? Tidak ada kata iman kecuali harus hadir ujian di sana. Kata Allah, apakah manusia menyangka dibiarkan mereka berkata beriman kami wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji oleh Allah? Kata Allah ayat selanjutnya, walaqad fatanna alladziina min qablihim, sudah kami uji orang-orang sebelum mereka. Orang-orang sebelum Rasul sudah diuji, orang-orang masa Rasul sudah diuji. Kita sudah baca kisah Sumayyah. Kemarin dulu pernah kita sampaikan kisah Sumayyah. Ketika anaknya Ammar tidak mau keluar dari Islam, dipanggil ibunya yang sudah renta, dipanggil ayahnya yang sudah tua, di hadapan Ammar dipukul, ayahnya dicambuk ibunya. Kemudian terakhir si ibu berkata kepada Ammar, anaknya, apapun yang mereka lakukan kepadamu wahai anakku, jangan pernah membuatmu keluar dari Islam. Marah mereka kepada Sumayyah. Sumayyah ini perempuan. Marah mereka kepada Sumayyah, mohon maaf, ditombak kemaluannya sampai tembus ke belakang, dan kemudian dia meninggal, dan dia adalah wanita pertama yang syahid di dalam Islam. Ibunya di depannya disiksa. Berat mental itu. Ketika keluarganya berkata, ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar kami bisa kuat, karena Rasul belum punya kekuatan, orangnya masih sedikit. Apa jawab Rasul? Sabran ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, tempat kembali kalian adalah surganya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi setiap perjuangan Allah menyebutkan walaqad fatanna alladziina min qablihim, diuji orang sebelum mereka. Sebelum kita ini sudah diuji. Kenapa ada ujian? Fala ya'lamanna Allahu alladziina amanu, agar Allah tahu siapa yang komitmen, yang konsisten dengan keislamannya, dengan keimanannya. Wala ya'lamanna al-kadzibin, dan supaya Allah juga melihat siapa yang dusta. Cuma mulutnya saja mengatakan saya Islam tapi tidak mau berafiliasi kepada Islam, saya Islam tapi tidak mau memperjuangkan Islam. Dia cuma bohong di mulutnya. Dan pada masa Rasul juga ada itu kan orang-orang munafik. Kalau ketemu orang beriman, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau ketemu orang beriman, kami beriman. Wa idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau sama golongannya, kita tahu saya ikut kali orang tuh. Nah, kan? Kita mengolok-olok saja. Subhanallah. Itu. Jadi ini minum agak minum Ustaz. Ini juga orang Ustaz. Bismillah. Jadi Ustaz, jadi ada, saya kutip lagi Ustaz dari kisah Maryam tadi. Sujudlah, ikutlah kau dengan orang yang ruku, ikutlah dengan orang yang sujud. Karena orang yang sujud dan ruku pasti sudah melakukan kebaikan. Jadi pertanyaan gini Ustaz, itu udah pasti mengenai sholat Ustaz. Jadi namanya iman ini naik turun Ustaz. Jadi saya pernah mendengar statement, apabila di suatu kaum muslim kalau jamaah subuh sudah seperti sholat Jumat, itu dan nampak kebangkitan. Jadi untuk memompa keimanan ini Ustaz, agar kita taat sholat atau tidak bermaksiat lagi Ustaz, itu gimana itu cara memompa itu Ustaz? Baik, kita ingin teman-teman yang baik. Teman-teman yang baik inilah yang akan memberikan motivasi kepada kita. Karena itu kita perlu komunitas orang-orang yang baik dan kita bersama orang-orang yang baik. Ayat tadi mengatakan, ya, warka'u ma'ar raki'in, kamu tetaplah bersama orang yang ruku. Artinya apa? Kita tetap membangun komunikasi dengan orang-orang yang baik. Tapi orang-orang yang baik ini tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak hanya memikirkan komunitas. Tugas dakwahnya adalah bagaimana orang-orang zalim itu jadi orang baik. Dalam sebuah hadis diceritakan, malaikat menyuruh Allah menghancurkan satu kaum, satu masyarakat. Turunlah malaikat ingin menghancurkan, hadis bukan baik. Satu kaum, dalam hadis diceritakan Allah menyuruh malaikat menghancurkan masyarakat. Begitu disuruh turun, malaikat melihat di kampung itu ada orang saleh, baik, taat. Naik lagi malaikat kepada Allah, bilang kepada Allah, ya Allah, di kampung itu fihi rajulun saleh, di kampung itu ada orang yang saleh, bagus ibadahnya ya Allah, kenapa harus dihancurkan kampung itu? Apa jawab Allah dalam hadis qudsi? Jawab Allah kepada malaikat, fabihi ibda, mulailah azab itu dari dia. Kalau seperti itu Ustaz, ajab lagi orang soleh Ustaz. Maka malaikat bertanya, kenapa ya Allah? Karena wajahnya tidak pernah memerah gara-gara melihat maksiat yang ada di sekelilingnya. Dia cuma memikirkan kesalehan untuk dirinya dan tidak berpikir untuk masyarakat. Jadi kalau bahasa sekarang, kalau gue gitu lah Ustaz ya. Ya, dan itu tidak berlaku dalam Islam. Makanya setiap orang yang saleh dia harus berpikir menularkan kesalehan kepada orang lain. Kita ini, Bapak Ibu sekalian, hidup kita ini seperti di atas perahu. Perahu itu ada yang di atas, ada yang di bawah. Sudah, orang yang di bawah kalau perlu air dia naik ke atas, ngambil air dari atas, sudah dibawa ke bawah. Akhirnya orang yang bawah bilang, ngapainlah kita capek-capek ke atas ngambil air, kita bolongin aja sisi perahu ini, sikit aja. Anda kata orang atas tahu dan membiarkan karena menganggapnya kecil, kira-kira apa yang terjadi? Karang semua. Itulah masyarakat kita. Dan kalau ada maksiat di tengah masyarakat kita, kita anggap kecil, nggak apa-apa, bukan anakku, bukan keluargaku, bukan pemilikku. Karena menganggapnya kecil, dia akan seperti rayap masuk di dalam ini. Di luar tak kelihatan, tiba-tiba udah jatuh.
meja ini. Begitulah maksiat menggerogoti masyarakat kita. Dan kita bersaing hari ini dengan media semua, karena ada ansarul haq, penolong kebenaran, ada ansarul batil, penolong kebatilan, ada. Pertanyaannya, kita di mana dari dua pihak ini kan? Apakah kita kepada ansarul haq atau ansarul batil? Kitalah yang tahu. Tapi kita ingin, ketika kita ingin kembali ke surganya Allah, karena kita dulu diciptakan di surga, kakek nenek kita diciptakan di surga, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan kebaikan seperti yang diperintahkan Allah. Jadi Ustaz, dalam kebangkitan itu kan Ustaz, mungkin ada yang saya pertanyaan gini Ustaz, status kan ada yang belum menikah, ada yang sudah menikah, jadi peran wanita dalam kebangkitan Islam itu apa Ustaz? Baik, setiap orang punya kelebihan. Setiap orang punya kelebihan. Saya ingin cerita singa dengan tikus. Jadi ketika singa sedang tidur berbaring nyantai, tidur siang, tiba-tiba lari tikus kencang. Rupanya karena terlalu kencang, nggak nengok siapa yang di depan, ditabraknya tikus, tabrak singa. Begitu tabraknya singa cekatan, langsung dia genggam tikus tadi. Dia genggam tikus itu. Kemudian si tikus bilang, maafkan wahai tuan kami Raja Buta, saya tidak sengaja menabrak tuan yang lagi sedang istirahat. Ampunkan saya, maafkan saya. Izinkan saya untuk keluar dan saya berjanji akan membalas kebaikan tuan ini. Itu kata si tikus. Kata si singa, apa yang bisa kau bikin untuk aku? Aku ini Raja Hutan. Semua kekuatan ada pada aku, semua orang hormat sama aku. Apa kelebihan yang bisa kau bikin sama aku? Apapun itu wahai tuanku, izinkanlah, lepaskanlah aku hari ini, jangan kau mangsa aku. Terlalu kecil tubuhku ini dan tidak akan mengenyangkan dirimu. Kata si tikus pula. Apa kata si singa? Baiklah, aku lagi baik hati. Pergilah kau. Dilepaslah tikus tadi. Suatu hari dengar suara mengaum di hutan. Ya, suara mengaum di hutan. Rupanya singa ini kena perangkap, tergantung ke atas. Lewat tikus. Tikus bilang, tenang tuan, saya akan bantu tuan. Saya akan lepaskan tuan dari jeratan itu, karena jeratan tali kan. Apa kata singa? Apa yang bisa kau bikin untuk aku? Tenagaku sudah kukerahkan semuanya, tidak bisa melepaskan diri dari tali ini. Kau begitu kecil. Kata si tikus, tenang tuan, saya akan lepaskan tuan. Naiklah dia ke atas, dia gerogoti satu-satu tali itu tadi, kemudian terlepas. Keluarlah singa dari jeratan itu. Baru karena kebetulan tikusnya tikus Arab, dia pakai bahasa Arab. Tikusnya tikus Arab. Waktu itu kata si tikus kepada si singa, la tahtatul manduna falikulli syai'in maziyah. Jangan pernah meremehkan seseorang. Setiap orang itu punya kelebihan. Ada mungkin kelebihannya ceramah, tapi suruh manjat masang spanduk dia nggak bisa. Nyambung Ustaz. Iya kan? Begitu naik manjat, gemetar kakinya. Karena jadi setiap orang punya kelebihan. Maka inilah sebagai, katakan kita kalau kita pemimpin, kita harus mampu melihat kelebihan masyarakat kita. Kelebihan ini yang kita gabung sehingga menjadi kekuatan dahsyat yang akan mengubah negeri kita. Kalau kekurangan, siapa yang tak punya kekurangan? Semua punya kekurangan. Karena itu jangan pernah melihat kekurangan-kekurangan, lihat kelebihan-kelebihan. Kalau ada kekurangan saudara kita itu menjadi ladang amal bagi kita untuk memperbaikinya. Ini saudara saya ini malah subuh ke masjid misalnya temukan orang Sungai Langgi di tempat lain. Iya kan? Maka tugas kita lah untuk mengajak dia menjadi. Jadi yang harus ada dalam benak kita dalam kebaikan tempat ini adalah setiap kekurangan saudara kita adalah ladang amal untuk kita. Itu harus kita catat. Dia kayaknya begini, itu kekurangannya. Maka itu harus menjadi ladang amal bagi kita memperbaikinya sehingga menjadi orang baik.
Itulah tujuan komunitas muslim ya, dalam Al-Quran tawasau bil haq itu terus berjalan, terus saling mengingatkan, terus saling mengarahkan. Dan kalau itu terjadi, saya yakin kita akan menjadi satu umat yang kuat. Amin. Ya. Mungkin Cukup? waktu pun dah larut Ustaz. Alhamdulillah alam sudah bersahabat bagi kita. Kalau enggak, kuyup habis ini Ustaz. Jamaah ini Ustaz. Selesai ini Ustaz. Iya. Karena kita pun momennya kalau bahasa Inggrisnya outdoor Ustaz. Lokasinya di luar. Alhamdulillah Ustaz. Jadi kalau untuk pertanyaan alhamdulillah kita buka, tapi akan tetapi kita batasi. Hanya dua saja karena sudah waktu larut malam. Ustaznya jauh soalnya. Bagi jemaah ada yang bertanya mengenai kebangkitan umat ataupun di luar tema, bisa insyaallah. Ada? Silakan mungkin Bapak Ibu, Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau kopinya masih kurang silakan dipesan. Udah ada? udah habis? Udah? Di akun pun udah nggak ada di saya Ustaz. Ya. Udah bisa selesai ini. Ada nih Ustaz. Mungkin Silakan. silakan. Dari WA. Ustaz, aku Ustaz. Kenapa? Ganti. Dulu tanggung. Tanggung. Buka-bukanya banyak. Ini assalamualaikum Ustaz. Saya izin kalau sholat sunnah ba'diyah niatnya pakai adaan. Maksudnya gitu Ustaz. Ini pertanyaan fikih. Iya Ustaz. Pertanyaan fikih, kalau salat sunnah ba'diyah apakah perlu pakai adaan? Niat itu sesungguhnya di dalam hati. Tetapi di kalangan mazhab Syafi'i boleh melapaskan niat litu'inal qalb, untuk membantu hati, mengarahkan hati. Ada istilah adaan, ada istilah qadaan. Adaan itu artinya dikerjakan di dalam waktunya. Itu adaan, tunai. Jadi di waktunya. Qadaan itu artinya dikerjakan di luar waktu. Maka disebut dengan qada. Jadi qada itu mengerjakan sesuatu di luar waktunya, adaan itu mengerjakan sesuatu di waktunya. Silakan saja kalau dia mau pakai adaan. Ya, silakan saja. Dan seperti yang saya katakan, yang dinilai di sana adalah niat di hatinya. Karena para ulama sepakat bahwa niat itu di dalam hati. Itu sepakat para ulama. Ya, jadi masalah kata adaan itu dalam lafaz kita usolli fardhu zuhri dan sebagainya, kemudian adaan, makmuman dan sebagainya. Kalau makmuman menjadi makmum, kalau imaman menjadi imam. Itu maksud dari kata-kata yang kita pakai di dalam usolli. Itu mungkin. Ada lagi yang lain? Ada lagi Bu, Pak? Ada? Ya, sana. Silakan. Silakan di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini mengenai sholat rawatib tadi. Sholat rawatib itu kan saya dua rakaat, yaitu zuhur, sholat empat, kemudian sholat 4, kemudian sholat asar tidak ada. Kemudian sholat maghrib 2 dan 10 yang hanya objek saja.
kemudian sholat isya 2, Ya. Ya. kemudian sholat subuh kemudian 14. Jadi selain itu, apakah dia itu seperti asar? Asar kita ada kajian di mana? Kemudian sholat subuh bagiannya, apakah hanya dari situ? Kalau memang nggak ada sholat bagian atau kemudian itu ada, kan nggak bisa kita pakai niat suami mengatakan kemudian kan nggak ada. Jadi kita sholat apa? Nah itu saya tahu. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Enggak. Tes 1 2. Tes. Situ tadi enggak tes. Baik. Dalam hadis dijelaskan Rasul tidak pernah meninggalkan 10 rakaat. Tapi sebagian keterangan mengatakan 12 rakaat. Jadi keterangan yang mengatakan 10 itu 2 sebelum subuh, kemudian 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur 6, kemudian 2 setelah maghrib 8, kemudian 2 setelah isya. Ini sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasul. Kemudian bolehkah kita sunat qabliyah sebelum asar, dan dia tidak termasuk rawatib yang tidak pernah ditinggalkan Rasul. Dalam hadis dijelaskan ma bainal adzanaini as-shalah. Di antara 2 azan, maksudnya di antara di antara azan dan qomat ada salat. Maka boleh kita salat. Sama sebahagian masjid ya, seperti di Panambayan misalnya, habis salat maghrib, habis azan maghrib, mereka tidak langsung qomat, tapi salat sunat qabliyah. Karena ada keterangan hadis yang menjelaskannya. Ini boleh dilakukan. Karena dasarnya jelas, ma bainal adzanaini as-shalah. Di antara 2 azan ada salat. Kemudian kalau dia nggak mau mengerjakan, nggak apa-apa, silakan, tidak usah. Karena boleh berpilih. Jadi dalam hal-hal yang sunnah, kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk mengerjakannya kalau dia nggak mau. Karena itu tergantung kepada seseorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ada sahabat yang datang kepada Rasul, dia bilang, ya Rasulullah, kalau saya mengerjakan yang wajib saja bagaimana? Sudah cukup. Tapi kan dalam hadis dijelaskan Allah suka kita mendekatkan diri kepada Allah bin nawafil, dengan ibadah-ibadah sunnah. Dan contoh kita di sana adalah Rasul duha misalnya, yang tidak pernah tinggal oleh Rasul. Kemudian qiyamul lail misalnya, dan yang lain-lain. Ini yang sangat kuat dasar-dasarnya. Jadi kalau kita ada hal-hal yang meragukan, kayaknya saya nggak mau yang ini, nggak usah berbanyak pada hal yang menurut kita kuat. Misalnya dia nggak mau sholat qabliyah sebelum asar misalnya, ya silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau dia ingin menambah kebaikan, perkuat pada hal-hal yang memang dasarnya kuat, seperti qiyamul lail misalnya, ya, perkuat di sana. Lihat bagaimana Rasul sholat qiyamul lail, belajar dari sana. Jadi hal-hal yang seperti yang saya katakan tadi, apalagi kadang-kadang hari ini ada yang langsung ini sunnah, ini bid'ah, ya kan? Dan diperlebar masalah itu, padahal hukum itu bukan sunnah bid'ah. Hukum itu ada 5, ada wajib, ada sunnah, ada apa, jaiz, boleh, ada makruh, ada haram. Jadi berputar pada yang 5 ini. Jika pada yang wajib kita sepakat, ayo kita kerjakan yang wajib. Ya. 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 Fikih majalul ikhtilaf. Fikih itu adalah, ilmu fikih adalah tempat berbeda pendapat. Jadi kalau Ustaz Hidayat misalnya mengatakan A,
ada yang mengatakan B, ada yang mengatakan C. Ini sesuatu yang bisa kita terima kalau ada dalilnya. Itu sebabnya kita lihat yang sekarang ini dikenal di dunia ada 4 mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, baru Imam Ahmad. Imam Abu Hanifah ini guru dari Imam Malik. Imam Malik ini guru dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini guru dari Imam Ahmad. Tapi mereka banyak berbeda pendapat, tapi nggak pernah berantem, nggak pernah bilang yang saya mau. Perbedaan pendapat dalam hal-hal yang turun, dalam hal-hal yang cabang, itu hal yang biasa. Saya kasih satu contoh. Kayaknya pernah saya sampaikan. Ada sahabat yang ingin berangkat ke Bani Quraisyah. Nama tempat itu Bani Quraisyah. Maka mereka pamit kepada Rasul, kanjeng Rasul. Kata Rasul, la yusalliyanna ahadukumul asra fi Bani Quraisyah. Jelas apa itu? La yusalliyanna ahadukumul asra fi Bani Quraisyah. Hendaklah kalian sembahyang asar di Bani Quraisyah. Jelas tak kata-katanya? Jelas. Hendaklah kalian sembahyang asar di Bani. Berjalanlah sahabat tadi. Bahasanya kan jelas. La yusalliyanna ahadukumul asra fi Bani Quraisyah. Hendaklah kalian sembahyang asar di Bani Quraisyah. Berjalanlah sahabat tadi. Belum sampai ke Bani Quraisyah, masuk waktu asar. Masuk waktu asar. Sebahagian sahabat mengatakan, kita sholat asar yuk. Kata yang lain, ente nggak dengar apa kata Rasul. Rasul bilang kita suruh sholat asar di Bani Quraisyah. Kata sahabat sebahagian, itu maksudnya Rasul menyuruh kita berjalan cepat agar kita sampai ke Bani Quraisyah waktu asar. Sekarang waktu asar sudah masuk. Dan Rasul juga mengatakan afdhalus sholati fi awwali waqtiha. Salat yang paling baik itu di awal waktu. Ini masuk awal waktu. Ayo kita salat. Pecah dua orang ini. Yang satu bilang malam pun sampai ke Bani Quraisyah, tapi malam baru salat asar. Salat asar apa malam? Tapi mereka salah? Tidak, karena mereka memahami nas. Memahami nas secara teksnya begitu. Maka kemudian yang sebahagian salat asar, sebahagian tidak. Terjadi perbedaan pendapat kan? Padahal nasnya jelas, perintahnya jelas. La yusalliyanna ahadukumul asra fi Bani Quraisyah. Hendaklah kalian sembahyang asar di Bani Quraisyah. Jelas. Tapi pada prakteknya bisa terjadi perbedaan pendapat. Siapa yang salah? Dua-duanya benar. Yang satu sholatnya masuk waktu, ya kan? Ada salah satu enggak ada. Yang satu kalaupun sholatnya malam sampai ke Bani Quraisyah, melaksanakan perintah Rasul juga. Jadi menyikapi perbedaan pendapat, jangan kita harus mengarahkan kalau enggak salah, enggak. Saya kasih satu contoh perbedaan pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di Mesir. Beliau sampai sekarang makamnya di Mesir. Imam Syafi'i lahir waktu itu Imam Abu Hanifah meninggal di hari yang sama. Jadi ketika lahir Imam Abu Hanifah, ketika meninggal Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i lahir. Maka para orang-orang, karena ayah Imam Syafi'i ini alim juga, maka kata mereka, matal imam wa wulidal imam. Seorang imam meninggal, kemudian lahir seorang imam. Imam Syafi'i satu hari sholat dekat dari kuburan. Jadi kalau di sini masjidnya, kira-kira di sana kuburannya Imam Abu Hanifah. Sholatnya sholat subuh. Mazhab Syafi'i pakai kunut. Maka di kawasan itu orang pakai mazhab Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan kunut tidak ada. Imam Syafi'i imam. Karena orang kenal Imam Syafi'i. Imam Syafi'i imam. Semua berpikir Imam Syafi'i pasti akan kunut. Tapi subhanallah, mari kita lihat ini sejarah ini. Bagaimana kelapangan dada menerima sebuah perbedaan. Ketika sholat subuh rakaat kedua seharusnya kan kunut. Karena pendapat Imam Syafi'i kalau meninggalkan kunut diganti dengan sujud sahwi. Itu pendapat Syafi'i. Maka ketika mereka melihat Imam Syafi'i jadi imam, waktu bangkit dari rukuk tidak kunut, langsung sujud dan tidak sujud sahwi. Begitu dia salam, menuai protes. Wahai imam, bukankah anda mengatakan bahwa kunut itu sunat muakkad?
Mengapa Anda meninggalkan fatwa yang Anda keluarkan sendiri yang menurut Anda itu sangat kuat? Tes. Iya. Ah, itu. Cobaan Ustaz. Yang digantung. Tiga. Cek. Apa Ustaz? Habis juga. Ya. Dengar suara saya kan? Ya. Jadi kata Imam Syafi'i, ketika dituduh dia kan jamaah semua kan menyerang dia. Ente bilang sunnah muakkad. Anda sebagai imam besar, Anda tinggalkan sunnah muakkad. Bagaimana Anda ini? Enggak jelas. Kan gitu. Bahasa kita pelin-pelan. Kan gitu. Kan kalau ada orang bilang A, tiba-tiba dia melaksanakan B, kita bilang, ente enggak jelas, ente pelin-pelan. Kan gitu. Tapi subhanallah, apa kata Imam Syafi'i? Fa kaifa aqnut wa sahibul qabri mawjudun huna. Bagaimana mungkin saya berkunut, kata Imam Syafi'i, ada tuanku di kubur sana. Apa maksudnya? Dia menghargai pendapat Imam Abu Hanifah karena dekat dari kuburan. Sudah meninggal saja dihargainya pendapatnya karena dekat dari kuburannya. Ini kadang-kadang gara-gara sedikit kita berhantam, padahal wihdatul ummah, persatuan umat ini itu jauh lebih penting ketimbang masalah-masalah remeh. Ada banyak kezaliman yang mau kita selesaikan. Jangan masalah-masalah kecil membuat kita pecah. Apalagi orang-orang di masjid taati dan sebagainya, memecah saf kita, ya kan? Yang menjadi fokus kita adalah bagaimana wihdatul ummah terwujud. Kita bersama melangkah seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa, dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas Bang ya? Ya. Ustaz, sampai situ dulu Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmunya, dan para jamaah saya harap teruslah istiqomah di jalan Allah, teruslah support dakwah MBM, baik itu berdonasi dan meng-share dakwah kita agar terus berkembang dakwah kita dimanapun. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kepada Allah saya minta ampun, kepada para jamaah saya mohon maaf.